Baik, selamat siang rekan-rekan semuanya. Langsung saja tanpa bertele-tele panjang lebar, opening segala macam gak penting. Kita langsung masuk pada intinya, itu yang penting. Saya sudah memberikan sebuah ajakan untuk masuk ke dalam video ini, untuk sama-sama kita belajar berupa thumbnail video atau gambaran video yang Bapak Ibu lihat, sehingga memancing Bapak Ibu untuk masuk ke dalam sini. Khususnya untuk Anda para petani cabai, kentang, tomat, dan lain sebagainya. Ya, berarti kalau Anda menyaksikan video ini, ajakan saya berhasil. Karena saya berhasil mengajak Anda untuk masuk dalam video penjelasan ini. Di thumbnail video itu sudah saya tulis, saya bukan ahli, saya bukan pakar, saya bukan penyuluh pertanian, saya juga bukan pendamping kelompok tani. Ya, tetapi hari ini saya akan tunjukkan sesuatu hal kepada Bapak Ibu semua, khususnya petani tomat, petani cabai maupun petani kentang, tentang bahaya Phytophthora ini, ya, serangan Phytophthora ini kepada tanaman Bapak Ibu semuanya. Ini yang menyebabkan Bapak Ibu nangis berhari-hari, berbulan-bulan, ya ini dia oknumnya. Ya, jadi kalau Bapak Ibu banyak mencari referensi tentang penyakit cabai, penyakit tomat, penyakit kentang, ya, busuk akar, busuk batang, busuk buah, mati pucuk, coklat ranting, coklat batang, dan lain sebagainya, ini oknumnya. Ya, ini oknumnya. Mungkin dapat informasi tetapi nggak dikasih tunjuk, ya, nggak dikasih lihat ke Bapak Ibu oknumnya. Ini oknumnya. Ini cabai yang Bapak Ibu lihat ini, cabai yang terserang Phytophthora ini nih. Ini Phytophthoranya. Nah, saya fokuskan biar Bapak Ibu lihat. Nah, Phytophthora itu seperti apa? Nah, ini dia. Nah, sekarang kan bisa Bapak Ibu lihat langsung kan? Nah, ini dia. Nanti saya jelaskan. Ya, nanti saya jelaskan. Itu dia. Jadi cabai ini kena Phytophthora ya gini. Nah, kalau Bapak Ibu mau lihat seperti ini, nanti saya kasih tahu caranya biar bisa dapat lihat seperti ini. Nah, untuk yang putih-putih seperti kapas itu, ya, seperti benang-benang halus itu namanya hifa. Ya, itu namanya hifa. Dia bertumbuh dengan itu. Hifa ini akan bertumbuh dan membentuk tubuh buah, ya itulah tubuh buahnya ya, bentuk wujudnya ya seperti itu. Kemudian kalau pada tanaman itu ada bunga ya, mawar itu ada bunga ya, aglonema itu punya bunga ya. Nah, mangga punya bunga. Nah kalau jamur itu punya bunga seperti itu. Itu yang bintik-bintik putih itu. Itu kantung spora, sporangium itu. Di dalamnya itu ada telur-telurnya itu. Kalau ayam ya ikan ya itu kantung telurnya. Spora-spora ini ya bibitnya. Nah, itu yang bulat-bulat itu sporanya. Itu akan berterbangan, dia akan semprotkan ya, hembuskan seperti gunung Merapi itu kalau meletus, semprotkan magma, lahar ya, abu vulkanik itu kalau misalnya Bapak Ibu lihat gunung meletus itu tus gitu ya. Nah, spora ini akan meletus tus gitu dia ya. Meletus kemudian berserakan kemana-mana, berterbangan kemana-mana, hinggap kena di mana dia bertumbuh lagi di situ. Kemudian spora ini juga bisa dibawa oleh air ya, air mengalir kemana, makanya di musim hujan semuanya terjangkit. Air hujan mengalir kemana ya dia ngalir juga ke situ. Kemudian kalau ada serangga yang datang ke sini ya, melekat di sini kakinya, menempel sini ya, dia terbang kemana ya, dibawalah spora ini kemana-mana. Seperti itu ya. Kemudian itu secara seksual ya. Ini kan ada hubungan perkawinan di sini ya, seksual. Spora-spora seperti ini. Kalau aseksual ya ini hifanya ini. Kalau terputus di mana hifa ini, ya dia akan membentuk suatu sel lagi, suatu sel yang baru dan akan berkembang biak. Kalau tanaman contohnya misalnya Bapak Ibu kalau mau perbanyak mangga ya, tanam mangga, bisa tanam biji mangga. Itu secara generatif ya, secara seksual karena ada jantan dan betina di bunga yang kawin, jadi ada buah ya, ada biji. Kalau secara vegetatif atau aseksual bisa dengan stek. Ya, stek batang mangga, ya, okulasi, ya, sambung pucuk, ya, cangkok dan lain sebagainya. Itu secara aseksual atau vegetatif. Nah, kalau jamur seperti ini, perkembangbiakan atau memperbanyak dirinya secara aseksual, ya dengan hifa-hifa ini. Benang-benang ini kalau terputus dan sampai kemana ya dia akan tumbuh lagi seperti ini. Jadi bisa vegetatif, bisa generatif, bisa dengan stek, bisa dengan biji, bisa dengan aseksual, bisa dengan seksual, ya, bisa dengan spora, bisa juga dengan hifa seperti itu ya. Nah, untuk jenis yang Bapak Ibu lihat ini yang menyerang cabai Bapak Ibu, ya, ini dominannya adalah Phytophthora capcisi ya. Capcisi ini yang biasanya menyerang pada cabai kita. Jadi Phytophthora itu in the gang, dia punya gengnya banyak, punya trainnya banyak, ya. Trainnya itu adalah kelompoknya, ya. Jadi train itu istilahnya kayak Phytophthora ini, misalnya yang menyerang cabai-cabai kita, ya, di musim hujan begini. Yang Bapak Ibu sering dengar dari penyuluh pertanian atau misalnya pendamping tani biasanya bilang, itu diserang jamur Phytophthora. Nah, Phytophthora yang untuk cabai ini capsici, ya. Tetapi yang menyerang biasanya pada tomat dan kentang, busuk pada kentang, ya. Warna-warna coklat busuk seperti itu, tomat seperti itu ya. Itu Phytophthora infestan, ya. Jadi bisa dibedakan ya, infestans itu pada tomat, sering pada tomat dan kentang, sedangkan pada cabai-cabai kita ini yang menyerang busuk pada akar, batangnya, ranting, percabangan, mati tunas, mati pucuk, busuk buah. Nah, itu biasanya Phytophthora capsici seperti yang ada di depan Bapak Ibu ini. Saya ngomongnya agak belepotan karena saya pakai masker. Ya, karena ini sudah berspora. Saya takut ambil resiko terlalu dekat dengan jamur ini karena ini patogen. Ya, dia sudah berspora, ini berterbangan kemana-mana lewat udara. Jadi saya pakai masker, ngomongnya agak sedikit tertahan sama masker saya. Tapi nggak apa-apa, yang penting saya sehat, informasinya dapat ke Bapak Ibu. Kemudian yang berikut, untuk Phytophthora seperti ini yang saya sebutkan tadi, ya, untuk Bapak Ibu yang petani cabai, untuk Bapak Ibu yang petani tomat atau petani kentang. Jadi kalau Bapak Ibu nangis-nangis karena serangan jamur ini, patogen ini, Bapak Ibu baru nangisnya sekarang. Ya, itu baru nangis sekarang. Dulu tahun 1845 ya, 1845 jamur ini, patogen ini, ya, dia menyerang ke Irlandia, itu membuat satu negara lapar.
Karena kita tahu kan di Eropa itu makannya kentang, nggak nasi kayak kita, nggak jagung, makannya kentang, ya. Di tahun 1845 itu di Irlandia lapar semua karena kentangnya busuk karena jamur Phytophthora ini, infestans, ya. Kemudian dia merembet 1 tahun kemudian, tahun 1846, itu dia masuk ke Skotlandia, lapar semua satu negara, ya. Banyak yang mati kelaparan itu. Bergeser lagi ke Amerika Serikat, ya sama. Benua Amerika pun, orang Amerika pun sama dengan orang Eropa, makanya kentang-kentang juga. Karbohidratnya dari kentang, ya kelaparan juga. Di Indonesia karena kita makan nasi dan jagung, di tahun itu kita tidak mengalami ini. Ya, karena kita tidak berurusan sama kentang untuk makanan pokok, kita urusannya jagung, ubi, ya, beras dan lain sebagainya. Tetapi bukan berarti demikian kita lolos dari Phytophthora. Kita juga diserang oleh Phytophthora ini dalam strain yang lain seperti capsicum tadi, ya. Capsicum ini yang menyerang pada cabai-cabai kita. Nah, Phytophthora juga. Jadi di samping Bapak Ibu mengenal layu fusarium, ya, Bapak Ibu harus tahu ini Phytophthora ini jahatnya bukan main. Ya, serangannya bukan main ini, ya. Dan untuk para petani cabai, petani tomat, petani kentang, tentu sudah tidak asing lagi dengan jamur yang satu ini. Nah, ini kesempatan yang sangat bagus sekali ya untuk Bapak Ibu bisa melihat. Oh, ternyata ini yang sering saya keluhkan, yang sering bikin saya nangis-nangis. Ya ini oknumnya. Nah, ini saya dekatkan lagi. Biar Bapak Ibu mumpung masih ada dalam video ini, Bapak Ibu bisa lihat. Inilah tersangkanya. Yang bikin Bapak Ibu gagal panen, yang bikin Bapak Ibu rugi besar, ya ini dia tersangkanya. Untuk cara bisa melihat seperti ini gimana Pak? Gampang. Jadi kalau satu lahan Bapak Ibu misalnya tanam cabai ya. Cabai Bapak Ibu ini terserang indikasi seperti jamur Phytophthora, ya. Tapi Bapak Ibu ragu. Ini bakteri kah? Ya, layu akibat bakteri. Ini layu akibat fusarium. Ini layu akibat Phytophthora. Ini layu akibat insek atau apa? Bapak Ibu bingung kan? Akhirnya mau kasih pestisidanya bingung. Pestisida apa yang cocok? Saya tidak bisa mengidentifikasi penyakit pada cabai saya. Apa yang saya mau kasih? Nah, bingung. Beli obat mahal-mahal, pakai nggak mempan. Akhirnya Bapak Ibu rugi sendiri. Sudah keluarkan biaya pestisida, penanganannya nggak tepat. Nah, caranya gampang. Ini Bapak Ibu tinggal ambil saja sampel satu pohon ya. Satu pohon cabai yang sudah terserang seperti ini, Bapak Ibu ambil, cabut dengan akar-akarnya. Biasanya kalau jamur-jamur seperti ini, akarnya sudah busuk, ya. Akarnya itu Bapak Ibu cabut sudah busuk. Ambil satu pohon saja. Cabut dari lahan Bapak Ibu, lalu digunting-gunting, akarnya digunting, batangnya digunting, rantingnya digunting, pucuknya digunting, segala macam, digunting, dicacah, ya. Lalu ditaruh di dalam wadah seperti ember ini. Bapak Ibu taruh di tempat yang seperti ini, gudang penyimpanan, gelap, pengap, seperti itu ya. Sirkulasi udara harus ada, karena jamur-jamur seperti ini kan aerob. Kalau tertutup ya mati jamurnya, Bapak Ibu nggak bisa lihat ya. Dia butuh oksigen untuk metabolisme. Jamur-jamur semuanya, mau patogen, mau jamur baik ya, mau cendawan, mau mikroorganisme, mau jamur tempe. Yang namanya jamur, itu sifatnya aerob, jadi butuh oksigen. Mau jakaba sekalipun juga butuh oksigen ya, karena dia jamur. Nah, taruh di tempat-tempat seperti ini, tertutup, pengap ya. Kemudian Bapak Ibu biarkan 3-4 hari, Bapak Ibu akan lihat. Kalau misalnya muncul seperti ini, jamur-jamur seperti ini, berarti langsung beli fungisida. Berarti sudah kena serangan jamur. Bisa langsung Bapak Ibu aplikasikan. Tetapi kalau sudah dibiarkan seperti ini, karantina seperti ini untuk diidentifikasi, tidak ada jamur yang tumbuh. Bisa jadi itu layu bakteri. Seperti itu. Karena bakteri tidak akan menunjukkan bentuk tubuh seperti ini. Ya, bakteri patogen tidak akan menunjukkan ciri. Yang bisa menunjukkan ciri fisik tubuh buah seperti ini ya jamur cendawan. Jadi bisa Bapak Ibu beli bakterisida. Seperti itu. Kalau muncul seperti ini ya bisa Bapak Ibu beli fungisida. Sedangkan kalau misalnya ada kutu atau serangga ya Bapak Ibu bisa lihat langsung dengan mata telanjang. Jadi langsung beli insektisida. Nah, ini salah satu bentuk langkah yang harus Bapak Ibu tempuh ya sebagai petani tomat, petani cabai, petani kentang untuk mengidentifikasi jenis penyakit apa yang menyerang tanaman cabai Bapak Ibu, yang menyerang tomat Bapak Ibu, yang menyerang tanaman kentang Bapak Ibu. Cara mengidentifikasi yang gampang, manual, tanpa mengeluarkan biaya, tanpa Bapak Ibu ke laboratorium, ya seperti ini. Ya, kita biarkan mengembang-biakan patogennya, agar kita bisa kenal patogennya, bisa kita lihat langsung patogennya, sehingga penanganannya bisa jelas. Nah, seperti saya, di sini kan saya sudah lihat bahwa cabai saya yang tadinya keriting daun, setelah saya memberikan perlakuan seperti ini, ternyata oknumnya ngaku sendiri. Nah, ini oknumnya sudah mengaku ini. Sekarang tinggal kita proses aja di kantor polisi. Karena oknumnya, tersangkanya sudah mengaku. Ya, sudah kita tahu tersangkanya, tinggal kita proses hukum saja. Nah, sekarang tinggal saya basmi saja teman-temannya di lahan dengan fungisida. Nah, jadi itu sekedar informasi saja untuk Bapak Ibu semuanya. Nanti setelah ini saya akan coba untuk membuat sebuah ramuan. Ya, kita akan coba mengaplikasikan pestisida hayati organik ya dengan menggunakan bahan-bahan organik yang ramah, yang mudah kita dapat. Untuk kita uji coba, mumpung ada oknumnya, kita coba uji coba, kita coba semprotkan beberapa bahan ya dengan beberapa sampel. Di sini kebetulan banyak juga rantingnya cabai yang sudah ada Phytophthoranya. Kita coba ambil beberapa sampel, nanti kita coba semprotkan dengan beberapa bahan organik, pestisida organik. Biar kita lihat mana yang ampuh. Ya, mana yang ampuh, mana yang cepat, biar nanti saya informasikan ke Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa menggunakan pestisida atau fungisida organik hayati tanpa harus mengeluarkan biaya lagi. Karena petani ini sudah banyak mengeluarkan biaya, kasihan juga, ya, kasihan juga, keluarkan biaya ini, biaya itu, kena penyakit gini harus beli obat lagi. Nanti saya coba bantu, ya, kita coba selesaikan masalah ini. Semoga masalah ini bisa terpecahkan, dapat obatnya yang gratis, murah dan bisa kita buat semuanya, sehingga bisa menutup biaya pengeluaran dari Anda semua sebagai petani. Ya, oke ya. Jadi nanti saya siapkan dulu, ya, saya siapkan dulu bahan-bahannya, lalu nanti kita lanjut nanti sore untuk kita aplikasikan beberapa pestisida hayati atau organik pada sampel kita ini. Ini biarkan aja oknumnya ini makan enak dulu di sini, tidur-tidur, istirahat, nongkrong dulu di sini. Nanti sore kita basmi.